Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Untuk yang pertama, saya sendiri atas nama Indah Permatasari dan 2 rekan saya, Sandra Rasalia dan Tiara Septiani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan tema Smart Parking System berbasis Arduino Uno. Proyek ini merupakan simulasi sistem parkir pintar yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan area parkir secara otomatis. Sistem ini mampu mendeteksi ketersediaan slot parkir menggunakan sensor ultrasonik, menampilkan informasi jumlah slot yang tersedia pada LCD, memberikan indikator melalui LED, serta mengendalikan palang parkir menggunakan servo motor. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan remote invert sebagai kontrol manual. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan tujuan pembuatan proyek, komponen apa saja yang kami gunakan, cara kerjanya bagaimana, alur program, serta demonstrasi simulasi yang telah dibuat menggunakan platform Walkway. Baik, tanpa berlama-lama, marilah kita mulai masuk ke dalam pembahasannya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil dari codingan tersebut. Hasilnya yaitu berupa proyek yang dimana proyek ini merupakan smart parking system berbasis Arduino Uno yang tentunya mempunyai beberapa fungsi. Fungsinya antara lain yang pertama untuk mengotomatisasikan proses masuk kendaraan, yang kedua untuk mendeteksi ketersediaan slot parkir, serta yang ketiga menampilkan informasi kepada penduduk melalui LCD. Sistem ini juga dilengkapi dengan remote infrared atau IR remote sebagai pengendali tambahan. Jadi selain kita menggunakan manual, di sini juga kita bisa mengendalikan menggunakan remote. Tentu saja setiap proyek ada tujuannya. Di sini tujuan dari proyek kami yaitu tentunya untuk mensimulasikan sistem parkir atau smart parking yang mampu yang pertama untuk mendeteksi apakah suatu slot parkir kosong atau terisi. Yang kedua, menghitung jumlah slot yang masih tersedia. Yang ketiga, membuka dan menutup portal parkir secara otomatis menggunakan servo motor. Yang keempat, menampilkan informasi jumlah slot pada LCD. Yang kelima, mengendalikan portal menggunakan remote infrared. Tentunya sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan area parkir di suatu gedung ataupun pusat perbelanjaan, sehingga pengendara dapat mengetahui ketersediaan tempat parkir tanpa harus berkeliling mencari lokasi yang kosong. Di sini kami banyak menggunakan komponen. Di sini saya akan menyebutkan beberapa komponen yang sudah kami gunakan. Untuk yang pertama, ada Arduino Uno. Yang kedua, ada sensor ultrasonik HCSR 4, 3 buah. Yang ketiga ada servo motor, yang keempat ada LCD dengan ukuran 16x2, dan yang kelima ada potensiometer, yang keenam ada IR receiver, yang ketujuh ada IR remote, yang kedelapan ada lampu LED hijau 3 buah, yang ke-9 ada LED merah 3 buah, yang ke-10 ada resistor, dan untuk yang terakhir ada breadboard. Dan ada juga kabel jumper. Tentunya yang kami buat ini hanya untuk skala kecil, tapi jika ingin lebih banyak bisa kita tambahkan komponen-komponennya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi komponen yang sudah kami sediakan. Yang pertama itu ada Arduino Uno yang berfungsi sebagai microcontroller atau pusat pengendali sistem. Arduino membaca data dari sensor ultrasonik dan sensor IR, kemudian mengolah data tersebut untuk mengendalikan servo LED serta menampilkan informasi pada LCD. Selanjutnya di sini ada sensor ultrasonik
HCSR04 yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya kendaraan pada masing-masing slot parkir. Sensor mengukur jarak menggunakan gelombang ultrasonik. Jika jarak lebih kecil dari nilai yang ditentukan, berarti slot terisi. Selanjutnya ada remote IR yang digunakan sebagai alat kontrol jarak jauh untuk mengirim perintah ke IR receiver seperti membuka gerbang, menutup gerbang, atau menjalankan fungsi lainnya sesuai program. Selanjutnya di sini kami menggunakan LED hijau yang menunjukkan bahwa slot parkir masih kosong dan tersedia untuk digunakan. Jika kendaraan belum terdeteksi, LED hijau akan menyala. Selanjutnya di sini ada LED merah menunjukkan bahwa slot parkir sedang terisi oleh kendaraan. Ketika kendaraan terdeteksi oleh sensor ultrasonik, LED merah akan menyala. Selanjutnya di sini ada resistor yang berfungsi membatasi arus listrik yang mengalir ke LED agar LED tidak rusak akibat arus yang terlalu besar. Selanjutnya di sini ada breadboard yang digunakan sebagai media perakit rangkaian sementara tanpa perlu menyolder ke komponen sehingga memudahkan proses pengujian. Selanjutnya ada kabel jumper yang menghubungkan seluruh komponen elektronik dengan Arduino Uno sehingga komunikasi dan penyaluran daya dapat berjalan dengan baik. Dan servo motor SG90 itu berfungsi sebagai palang pintu otomatis. Servo akan berputar membuka gerbang ketika kendaraan diizinkan masuk dan kembali menutup setelah kendaraan melewati gerbang. Selanjutnya potensiometer berfungsi sebagai resistor variabel yang digunakan untuk mengatur besar hambatan sehingga dapat mengontrol tenaga atau arus pada suatu rangkaian elektronik. Di sini selanjutnya ada IR receiver yang menerima sinyal inframerah dari remote control. Sinyal ini diproses oleh Arduino sebagai perintah tertentu, misalnya membuka atau menutup palang parkir secara manual. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Menjelaskan codingan dari program Smart Parking berbasis Arduino, yang dimana di sini ada di file scat.ino. Kita memakai library, di sini ada liquid crystal, servo, sama IO remote, yang dimana masing-masing mempunyai kegunaan atau fungsi yang berbeda-beda. Kalau untuk liquid crystal ini untuk menampilkan informasi seperti jumlah slot yang kosong atau yang terisi di parkiran. Ini untuk LCD 16x2 yang kami gunakan. Dan kita juga menggunakan servo untuk palang parkirnya. Untuk library yang include remote ini kita digunakan agar Arduino ini dapat menerima sinyal dari remote infrared sebagai tombol untuk membuka pintu. Jadi saat tombol ini diklik sekali, maka servo akan terbuka, dan apabila diklik sekali akan tertutup. Di sini juga kita menggunakan instalisasi LCD. Pada bagian ini saya menentukan pin Arduino-nya yang terhubung ke LCD, yang dimana ada di angka 12, 11, 5, 4, 3, 2. Dengan begitu nantinya LCD bisa menampilkan informasi secara real time. Kita juga di sini bisa menentukan pin sensor ultrasonik. Sensor ultrasoniknya. Di sini saya menentukan pinnya untuk 3 sensor ultrasonik karena masing-masing sensor digunakan untuk mendeteksi apakah ada mobil pada slot 1, slot 2, dan slot 3. Sensor ultrasonik bekerja dengan cara mengirim gelombang suara kemudian menunggu pantulannya kembali. Semakin cepat pantulan kembali berarti ada objek yang dekat. Menentukan pin remote IR, yang dimana di sini pin 7 ini digunakan untuk receiver infrared. Jadi komponen ini berfungsi menerima sinyal dari remote. Saat tombol remote ditekan, receiver akan mengirimkan data ke Arduino agar pintu dapat dibuka.
codingan ini juga kita bisa menentukan pin servonya. Di pin servo ini kita menggunakan pin 6 digunakan untuk motor servonya. Jadi servo inilah yang berfungsi sebagai palang pintu parkirnya. Servo nantinya akan membuka ketika masih terdapat parkir. Ini masih ada 3 slot. Kalau misalkan masih ada parkir, diklik dia akan terbuka servonya. Menentukan LED setiap slot. Jadi kita di sini menggunakan 6 lampu LED yang dimana diantaranya 3 lampu LED hijau dan 3 lampu LED merah. LED hijau berarti slot masih kosong dan LED merah berarti slot sudah terisi kendaraan. Dengan adanya LED, pengguna dapat langsung mengetahui kondisi setiap slot tanpa harus melihat LCD. Untuk codingan yang di servo motor ini digunakan untuk membuat objek servo agar nanti bisa dikontrol menggunakan program. Menentukan jarak minimal di sini. Variabel ini digunakan sebagai batas untuk menentukan apakah suatu slot dianggap kosong atau terisi. Jika jarak sensor lebih besar dari nilai ini, berarti tidak ada mobil. Sebaliknya, jika jarak lebih kecil, berarti ada mobil yang terdeteksi. Menentukan posisi servo. Jadi, apabila sudut 0 derajat digunakan ketika pintu terbuka, dan apabila sudut 90 derajat digunakan ketika pintu tertutup. Ini untuk menentukan posisi servonya. Jadi kalau misalkan terbalik, tinggal menukar kedua angka tersebutnya saja. Terus ada juga default setup, yang dimana default setup ini fungsinya hanya dijalankan satu kali saat Arduino pertama kali dinyalakan. Jadi di dalam setup ini terdapat beberapa proses juga, seperti serial begin, yang dimana serial monitor digunakan untuk melihat hasil pembacaan sensor. Dan juga di sini ada LCD print yang smart parking ini. Jadi apabila LCD diaktifkan, dia akan menampilkan tulisan smart parking sebagai tanda awal ketika alat dinyalakan. Dan terdapat juga untuk mengatur semua LED. Nih, pin mode kita menggunakan 6 LED yang dimana ada green dan red. Di sini kita menggunakan pin mode untuk mengatur semua LED-nya. Terdapat juga servo. Untuk servo ini untuk menghubungkan ke servonya. Jadi kenapa di sini tadi kan sudah disebut di atas, kita menghubungkan ke pin 6 yang dimana diarahkan ke posisi tertutup agar pintu tidak langsung terbuka saat dinyalakan. Mengaktifkan receiver IR. Jadi receiver infrared ini mulai aktif dan siap menerima sinyal dari remote. Fungsi ke long read distance, yang dimana fungsi ini digunakan untuk membaca jarak dari sensor ultrasonik. Jadi langkah kerjanya itu mengirim gelombang ultrasonik, terus selanjutnya menentukan pantulan kembali, dan selanjutnya mengukur waktu tempuh gelombang dan mengembalikan hasil pembacaan. Jadi nantinya itu waktu tersebut akan diubah menjadi satuan cm. Selanjutnya di sini ada fungsi headlight LED, yang dimana fungsi ini digunakan agar LED berubah sesuai kondisi slot. Jadi jika slot kosong ini LED hijau menyala, LED merah mati. Jika slot terisi, LED merah menyala, LED hijau mati. Dengan membuat fungsi seperti ini, program menjadi lebih rapi karena tidak perlu menulis kode LED berulang kali. Ada juga loop, fungsi loop di sini. Jadi kan fungsi loop ini tadi sudah saya sampaikan, fungsi ini akan berjalan terus-menerus selama Arduino ini menyala. Jadi semua proses utama sistem ini dilakukan di loop ini. Di sini juga terdapat
membaca jarak ketiga sensor. Kita menggunakan float D1, D2, dan D3 di mana ini slotnya. Terus juga kita bisa menampilkan data ke serial monitor. Nih, serial monitor. Jadi nilai jarak dari ketiga sensor ditampilkan pada serial monitornya. Tujuannya agar kita dapat melihat apakah sensor bekerja dengan baik. Jadi kita juga bisa mengatur LED-nya. Di sini ada head di LED, yang dimana program ini memanggil fungsi headlamp LED untuk ketiga slotnya. Jadi sehingga kondisi LED akan selalu mengikuti hasil pembacaan sensornya. Sistem remote dan servo. Di sini kita ketika tombol remote ditekan, Arduino akan memeriksa apakah sinyal berhasil diterima. Jika berhasil, maka program masuk ke proses berikutnya seperti ini. Apabila remote ditekan sekali, maka servo akan terbuka. Jika masih ada slot kosong juga di sini, program mengecek apakah minimal masih ada satu slot kosong. Jadi jika ada, LCD menampilkan gate opening. Kemudian servo juga membuka pintu. Pintu terbuka selama 3 detik agar mobil dapat masuk. Setelah itu servo kembali menutup, LCD berubah menjadi gate close. Jika semua slot terisi, ketiga slot penuh, maka pintu tidak akan dibuka. Kita coba di sini. Apabila sudah slot kosong, apakah servo akan terbuka? Tidak. Karena di sini sudah menggunakan gate close ini. Jadi apabila ketiganya slot penuh, itu maka pintu tidak akan dibuka dan LCD juga akan menampilkan parking full. Selanjutnya di sini ada LED printnya nih, 3 slot free. Jadi ketiga sensor tidak mendeteksi kendaraan, jadi LCD akan menampilkan bahwa seluruh slot masih kosong. Kalau untuk kondisi yang keduanya ini bisa 2 slot free, terus juga ada slot 1 dan 2 free, dan kondisi yang ketiganya ada parking full sama no slot free. Jadi kondisi keempat 1 slot free. Ini soal ini pembahasan tentang dimana LCD statusnya. Apabila kalau slot 1 free, slot 2-nya full, ini semua LCD printnya ada di codingan ini, if else-nya. Yang terakhir di sini, kenapa kita di sini menggunakan delay 200? Jadi program ini berhenti selama 200 milidetik, kemudian mengulang prosesnya dari awal. Tujuannya agar pembacaan sensor lebih stabil dan tampilan LCD tidak berubah terlalu cepat. Di sini juga terdapat diagram JSON-nya, yang dimana di sini udah terdapat komponen-komponennya, dan juga di sini ada library TXT-nya, yang dimana ada servo, IR remote, sama liquid crystalline yang kita gunakan untuk library-nya di secto.ino. Di sini juga kita menggunakan library manager-nya. Kita install library-nya, ada servo, IR remote, sama liquid crystalline. Jadi proyek ini, smart parking ini hanya membutuhkan 3 library utama, yaitu ini ada servo, IR remote, liquid crystalline. Tetapi sebenarnya itu hanya library yang terpasang ganda, yang sebenarnya cukup satu
Baik, selanjutnya sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, akan didemokan untuk simulator untuk komponen simulatornya. Di sini rekan saya akan menjelaskan video mendemokan project. Kurang lebihnya bisa dilihat video berikut ini. Untuk selanjutnya ada komponen Arduino Uno. Di komponen ini adalah jantung dari project yang kami buat. Di sini dimulai dari port ke-12 Arduino Uno terhubung dengan kaki register slide LCD berfungsi untuk memilih data atau perintah yang akan dikirim ke LCD. Kemudian untuk port yang 11 terhubung dengan kaki LCD berfungsi untuk mengaktifkan LCD saat menerima data. Dan selanjutnya ada port 10 Arduino terhubung dengan pin trig dan echo ultrasonic slot 1. Fungsinya untuk mengaktifkan LCD saat menerima data dari Arduino. Untuk selanjutnya ada port 10. Di sini terhubung dengan pin trig ultrasonic 1. Berfungsi untuk menerima gelombang ultrasonik guna mendeteksi kendaraan pada saat parkir pertama. Untuk yang selanjutnya ada D9. Di sini D9 terhubung dengan pin trig dan echo ultrasonik pada slot 2. Tentunya fungsinya masih sama untuk mendeteksi keberadaan kendaraan pada slot parkir kedua. Yang selanjutnya ada port 8 terhubung dengan pin trig dan echo sensor ultrasonik slot 3. Berfungsi untuk mendeteksi keberadaan kendaraan pada slot parkir ketiga. Selanjutnya ada port 7. Di sini terhubung dengan pin out ER receiver. Fungsinya untuk menerima sinyal inframerah dari remote control. Untuk selanjutnya ada pin 6. Di sini terhubung dengan D4 kaki LCD. Fungsinya untuk mengirim data tampilan ke LCD. Yang selanjutnya port ada D4 terhubung dengan kaki D5 LCD. Fungsinya untuk mengirim data tampilan ke LCD. Untuk yang selanjutnya itu ada port 3 dari Arduino Uno terhubung dengan kaki D6 LCD. Fungsinya untuk mengirim data ke tampilan LCD. Dan untuk selanjutnya ada port 2 terhubung dengan kaki D7 LCD. Tentunya berfungsi untuk mengirim data tampilan ke LCD. Untuk selanjutnya ada port AO terhubung dengan anoda LED hijau slot 1 melalui resistor. Berfungsi sebagai indikator bahwa slot parkir pertama kosong. Kemudian ada A1. Di sini port A1 terhubung dengan anoda LED merah slot 1 melalui resistor. Di sini fungsinya untuk indikator bahwa slot parkir pertama telah terisi. Untuk selanjutnya ada A2. Di sini terhubung dengan anoda LED hijau slot 2 melalui resistor. Berfungsi sebagai indikator bahwa slot parkir kedua kosong. Selanjutnya ada A3. Terhubung dengan anoda LED merah slot 2 melalui resistor. Fungsinya indikator bahwa slot parkir kedua terisi. Selanjutnya ada port A4 terhubung dengan anoda LED hijau slot 3 melalui resistor. Berfungsi sebagai indikator bahwa slot parkir ketiga kosong. Selanjutnya itu ada port A5 terhubung dengan anoda LED merah slot 3 melalui resistor. Berfungsi sebagai indikator bahwa slot parkir ketiga terisi. Yang selanjutnya itu ada port 5V atau A5 terhubung dengan VCC LCD
servomotor, sensor ultrasonik, air receiver, dan potentiometer. Fungsinya sebagai sumber tegangan sebesar 5 volt. Selanjutnya ada port GND terhubung dengan seluruh komponen pada rangkaian. Nah, fungsinya sebagai jalur ground untuk referensi tegangan agar semua komponen dapat berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya itu ada komponen LCD. Di sini mempunyai beberapa port. Untuk yang pertama yaitu ada pin VSS, yang dimana pin ini terhubung ke GND pada Arduino Uno. Fungsinya sebagai ground LCD. Kemudian selanjutnya ada pin VDD, yang dimana terhubung dengan port 5 pada Arduino Uno sebagai sumber tegangan LCD. Untuk yang selanjutnya ada pin VO terhubung ke pin tengah potentiometer, berfungsi untuk mengatur kontras tampilan pada LCD. Selanjutnya ada pin RS terhubung dengan port D12 Arduino Uno. Fungsinya sebagai memilih data atau perintah. Yang selanjutnya ada pin RW, yang dimana di sini terhubung ke pin GND Arduino Uno. Fungsinya yaitu untuk mengatur LCD pada mode tulis. Yang selanjutnya ada pin E. Di sini pin E terhubung ke port D11 Arduino Uno, berfungsi untuk mengaktifkan LCD saat menerima data. Untuk selanjutnya ada D4 terhubung ke port D5 Arduino Uno. Fungsinya sebagai jalur data. Dan port D5, 6, dan 7 pada LCD terhubung ke port D4, 3, dan 2 sebagai jalur data. Untuk yang selanjutnya ada pin D7. Di pin D7 ini terhubung ke port D2 Arduino Uno. Fungsinya sebagai jalur data. Dan yang selanjutnya ada pin A, atau kita sebut dengan anoda, terhubung dengan pin 5V pada Arduino Uno, berfungsi untuk menyalakan lampu backlight LCD. Dan selanjutnya ada pin K atau katode, terhubung dengan GND Arduino, berfungsi sebagai ground backlight LCD. Untuk selanjutnya itu ada sensor ultrasonik, yang dimana sensor ini mempunyai 3 dan ketiganya penggunaannya pun sama. Di sini ada 4 port. Yang pertama yaitu ada sensor PCC, yang dimana sensor ini terhubung kepada port 5 Arduino Uno. Fungsinya untuk memberikan satu daya sensor. Yang kedua ada pin GND. Di sini terhubung ke port GND Arduino. Fungsinya yaitu untuk ground sensor. Untuk yang ketiga ada
pin trig terhubung ke port D8 Arduino Uno berfungsi sebagai pengirim gelombang ultrasonik. Yang selanjutnya ada pin echo terhubung ke port. Ini juga sama terhubung ke port D8 Arduino. Tentunya fungsinya untuk menerima pantulan gelombang ultrasonik. Saya akan mendemonstrasikan webnya secara langsung. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan per part-partnya terhubung kemana saja dan fungsinya apa aja. Untuk yang pertama yaitu ada servo motor. Di sini servo motor mempunyai 3 pin. Untuk yang part pertama yaitu ada part sinyal atau PWM. Part PWM ini terhubung kepada Arduino Uno di part 6, yang dimana fungsinya untuk menerima sinyal PWM untuk menggerakkan servo. Untuk yang kedua ada pin VFC servo terhubung dengan port 5V Arduino. Di sini digunakan untuk sumber tegangan servo. Untuk yang terakhir yaitu ada pin GND servo terhubung ke port GND Arduino berfungsi sebagai jalur ground servo. Untuk selanjutnya itu ada komponen IR server. Di sini juga mempunyai 3 pin. Yang pertama pin out. Pin out ini terhubung pada part 7 Arduino Uno melalui breadboard. Fungsinya untuk mengirim data hasil pembacaan remote ke Arduino. Kemudian selanjutnya ada pin VCC. Di sini terhubung ke port 5V Arduino Uno melalui breadboard. Berfungsi sebagai sumber tegangan. Dan selanjutnya ada pin GND. Terhubung ke port GND Arduino melalui breadboard berfungsi sebagai jalur ground. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan webnya secara langsung. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan per part-partnya terhubung kemana saja dan fungsinya apa aja. Untuk yang pertama yaitu ada servo motor. Di sini servo motor mempunyai 3 pin. Untuk yang part pertama yaitu ada part sinyal atau PWM. Part PWM ini terhubung kepada Arduino Uno di part 6, yang dimana fungsinya untuk menerima sinyal PWM untuk menggerakkan servo. Untuk yang kedua ada pin VFC servo
terhubung dengan port 5V Arduino. Di sini digunakan untuk sumber tegangan servo. Untuk yang terakhir yaitu ada pin GND servo terhubung ke port GND Arduino, berfungsi sebagai jalur ground servo. Berdasarkan dari hasil perancangan dan simulasi, dapat disimpulkan bahwa Smart Parking sistem berbasis Arduino Uno berhasil bekerja sesuai dengan fungsinya. Sistem mampu mendeteksi kondisi setiap slot parkir menggunakan sensor ultrasonik, menampilkan informasi jumlah slot yang tersedia pada LCD, memberikan indikator melalui LED hijau dan merah, serta mengontrol buka tutup palang parkir menggunakan servo motor. Selain itu, pengguna remote infrared memungkinkan pengoperasian portal secara manual ketika diperlukan. Dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan area parkir menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Tentunya karena pengguna dapat mengetahui ketersediaan slot parkir secara langsung tanpa harus mencari secara manual. Meskipun begitu, masih berupa simulasi pada platform Walkway. Proyek ini telah menunjukkan penerapan konsep otomatis yang dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan fitur seperti koneksi IoT, aplikasi monitoring, atau database untuk penggunaan pada lingkungan parkir yang sebenarnya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.